Ini saya mau tegaskan, kita tidak boleh hanya berprasangka kepada yang melapor. Justru kita harus berprasangka kepada yang menerima laporan. Saya tanya Pak Listio Sigit Prabowo, kenapa sampai diterima laporan ini? Breaking news, Jokowi lapor Polda Metro Jaya. Oh ya. Kenapa ya harus diterima? Ini kan sudah cacat formil semua dasarnya. Lalu kenapa kalau laporan dari kami para aktivis yang melaporkan kelompok sebelah selalu ditolak, termasuk laporan dari saudara Rizal Fadila terhadap saudara Joko Widodo hanya diarsip sebagai pengaduan masyarakat. Ini namanya tidak adil, Pak Kapolri. Ini namanya tebang pilih, pilih tebang. Maka yang harus kita curigai bukan hanya pelapornya, tapi institusi yang menerima laporan. Kenapa institusi ini meloloskan laporan-laporan yang sebelah, sementara laporan kita tidak pernah diterima? Nah, tadi saya dapat info dari Pak Roy Suryo, dan ini memang yang kita harapkan. Yang bisa ya punya legitimasi untuk melaporkan itu ya hanya saudara Joko Widodo sendiri. Memang di pasal ya 310 dan 311 KUHP baik pencemaran ataupun fitnah itu bisa kena pidana. Tapi pelakunya yang melapor harus korban, harus saudara Joko Widodo. Dan hari ini alhamdulillah dilaporkan di Polda Metro Jaya ya. Polda Metro Jaya, alhamdulillah. Kenapa? Pertama, 310, 311 KUHP itu ancamannya cuma 4 tahun. Jadi nggak akan ditahan. Jadi kita terus berjuang, setiap sidang kita penuhi peradilan. Siap atau siap? Kita ramaikan setiap pemeriksaan. Siap? Kita ramaikan semua proses pendampingan di kepolisian. Siap? Jadi cakep kalau Pak Jokowi mau lapor langsung, gentle itu. Karena sebelumnya saya sebut Pak Jokowi ini pengecut. Kenapa pengecut? Mengadu domba rakyat, saling lapor, dia sendiri yang punya ijazah nggak mau bikin laporan. Pengecut itu. Nah, kenapa saya suka dia laporan? Karena dia akhirnya harus menunjukkan ijazah palsunya, gitu loh. Karena kalau dia ngelapor, legal standingnya, kalau itu dianggap fitnah, maka dia harus menunjukkan ijazah aslinya. Bukan hanya kepada penyidik, tapi kepada persidangan, kepada kami, kepada ahli yang dilaporkan, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, masuk tuh barang, ya kan? Jadi kita tidak gentar gitu. Justru itu yang kita tunggu. Tapi di balik semua itu sebenarnya kami sedih, prihatin, sekaligus sangat menyayangkan. Kenapa negara tidak hadir dalam perkara ini? Mohon maaf, dugaan ijazah palsu itu deliknya 263 KUHP dan 266 KUHP, delik umum. Saya tanya, kalau ada pencurian atau pembunuhan, polisi mengetahui informasi itu, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa menunggu ada laporan. Dalam kasus pemalsuan dokumen itu delik umum. Tapi kenapa negara tidak hadir, tidak segera menyelidiki kasus ini, bahkan sudah banyak laporan masyarakat.